setiap manusia itu endingnya pengen masuk surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Alhamdulillah nggak ada. Tentunya pengen masuk surga. Dan memang itu keinginan Allah. Karena kita pada dasarnya dulu tempatnya di surga. Kita ini dulu mempunyai tempat di surga karena ada kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, maka kita diusir dulu ke dunia agar kita nanti juga pengen kembali ke surga. Tentu yang dikembalikan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seluruh keturunan Adam. Tidak semuanya. Bahkan kadang umat Muhammad pun juga dikembalikan. Tapi ada sebagian yang hadis Rasulullah SAW yang memberikan sebuah informasi bahwasanya umat Muhammad kullu ummati dakhalal jannah. Kata Rasulullah begitu, seluruh umatku pasti masuk surga. Ilaman abah, kecuali yang ogah. Siapa yang ogah? Siapa ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Aneh, manusia nggak mau masuk surga. Yaitu orang yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya dan berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah manusia yang tidak mau masuk surga. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman pertama kali tentang surga di dalam ayat ini. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan berita gembira wahai Muhammad kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihat dan beramal soleh. Beriman tapi nggak mau beramal soleh, maka ya belum tentu dapat bagiannya. Apa yang diberikannya? Lebih orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannat, sesungguhnya bagi mereka telah disiapkan surga. Annalahum jannat, yaitu orang-orang yang beriman yang bermau beramal soleh, mereka yang diberikan surga. Orang yang beramal soleh tapi tidak punya dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga nggak dapat surga. Kalau kita lihat kalimat ini loh Pak, coba dilihat di surat Al-Baqarah ayat 25 itu. Berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak seluruh umat manusia diberikan kesempatan seperti umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah. Tentunya itu paling gampang di bulan ini. Bulan apa nih Pak? Bulan Ramadan. Kemarin mungkin sudah sampaikan para khatib yang lain bahwasanya Rasulullah memberikan berita gembira bahwa di bulan Ramadan seluruh amal ibadah ini dilipat gandakan nilainya. Yang sunnah menjadi seperti nilai fardu di bulan lain. Yang fardu lipat gandanya menjadi 70 sampai 700 bahkan lebih. Tergantung dari imanan wahtisabah. Nah, ini hanya Ramadan ini. Pertanyaan bagi kita bersama Bapak Ibu sekalian, sering kita dengar kalimatnya dan sering kita dengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, saya mau tanya, pengen enak diperintah apa enak diizinkan? Saya mau tanya Bapak-bapak ini. Enak diperintah Allah apa diizinkan Allah, apa didiemin Allah, apa dibombong Allah? Kalau diperintah, misalnya Habib perintah Pak Sa'dani, saya perintahkan Anda ke Banyuwangi untuk menghantarkan mushaf 2 truk. Tentunya Pak Habib ngasih saya apa? Halo Pak? Hah? Angkos transportasi akomodasi dijamin total oleh Habib Ali. Karena apa? Diperintah Pak Sa'dani, saya izinkan Anda berangkat ke Banyuwangi. Dikasih duit nggak kira-kira? Diizinkan kok. Wes sampean berangkat atau wes tak izinin? Nggak dikasih, modal sendiri. Beda kalau diperintah. Diperintah pasti dikasih duit, dijamin sama yang perintah. Beb, di tengah jalan ban kempes. Ban kempes Beb, gimana nih Beb? Terus, saya nggak punya duit, dikirim langsung. Berapa nomor rekening? Dikirim, ditransfer. Pun demikian yang diperintahkan Allah, ketika perintahnya kita jalankan dengan baik, apapun kebutuhan kita dicukupi oleh Allah.
Nggak perlu minta, dijamin sama Allah. Tapi kalau sampai diizinin belum tentu dikasih. Tak izinin kamu tapi belum tentu dikasih. Pilih mana Pak kira-kira? Pilih diperintah. Nah kalau gitu jalankan perintahnya sebaik mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Hai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil orang yang beriman. Nggak pandang bulu yang imannya wah semakin yang imannya kuat, mungkin sebelum adzan sudah ada di sop pertama. Nah, ada yang imannya saat dipanggil adzan berangkat ke masjid tapi belum masuk ke masjid, ngerokok dulu di luar. Biasanya Jumat khotib sudah khutbah masih belum masuk juga. Ada yang model putih punya imannya. Ada yang imannya datangnya itu setelah Fatihah atau rakaat kedua. Ini semuanya dipanggil. Maka kalau Ramadan pertama masjid musola itu penuh. Tapi besok hari kedua ketiga lewat hilang. Kemana nggak tahu. Ini semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, datang semua wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya, diperintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Kalau yang imannya kuat itu puasanya penuh. Fadilah dari puasa itu kalau kita jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariatnya, dari nahyunya itu yang ada mubtilah dan muhlikah, yang membatalkan dan yang merusak nilai puasa itu dijaga yang sebenarnya, maka akan bermanfaat dan berfadilah seperti halnya itu tadi. Lihat ulet Pak, ulet. Ulet itu kan jijiin ya Pak. Udah berbulu jijiin, endut jalannya gendut gitu ya. Tapi ketika dia berpuasa menjadi kepompong, setelah jadi kepompong jadi apa Pak? Jadi kupu-kupu. Semua orang mencari. Dan kupu-kupu tidak pernah hinggap kepada tempat yang jorok. Saya sampai detik ini, dari hidup sampai detik ini belum pernah lihat kupu-kupu di kandang kebu. Kupu-kupu nongkrong di kandang kebu belum pernah. Kupu-kupu mesti masuk tempat yang bersih, yang indah. Dan makan pun cari bunganya bunga yang harum, yang benar-benar baik. Begitupun puasa kalau kita jalankan. Seharusnya setelah puasa, selesai ending puasa ini kita sudah nggak nempat lagi tempat jorok. Kenapa? Di ending ayatnya la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla, waktu saya ngaji dulu Pak Yai ngasih makna itu bek menowo. Apa bek menowo itu? Barangkali, mugo-mugo, semua, agar supaya. Itu bahasanya artinya begitu. Kalimat agar supaya, bahwa orang yang diwajibkan puasa dan berpuasa tidak semuanya akan mencapai derajat tattaqun. Tidak semuanya mencapai ke sana. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kalimat tadi la'allakum, agar kalian semua bek menawa kamu, bek menokon katanya Pak Habib ya, orang Surabaya gitu ya. Bek menokon itu dadi wong sing takwa gitu loh. Tapi karena ini ada kalimat dari Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang diwajibkan puasa tadi, tidak semuanya mencapai derajat ketakwaan. Sehingga puasanya ya poso-poso, dosa-dosa. Kata orang STMJ, ya katanya begitu, siam terus maksiat jalan. Masya Allah. Naudzubillah tsumma la'allakum tattaqun. Nah, kenapa kok Allah mengesik kalimat kata-kata la'alla, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa? Sebab mohon maaf, makhluk Allah yang terbaik dan termulia dalam persepsi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang berharta, bukan orang yang bertahta, bukan orang yang berharta, bertahta, jabatan, semuanya tidak ada manfaat dan tidak harga di sisi Allah. Yang bermulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena itu puasa ini diwajibkan kepada kita bersama. Tujuannya apa? Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang hebat dan istimewa kepada umat yang mau menjalankan puasa. Apa janjinya Allah? Baginya adalah surga. Kenapa? Surga itu uiddat lil muttaqin.
Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian semuanya. Kalimat bergegas di sini perlu dimaknai, mohon maaf bapak-bapak, kalimat bergegas itu kalau saya ibaratkan, ini masjid ini ditutup, jebret pintunya satu yang dibuka, dikasih informasi sama Habib, jamaah sekalian mohon maaf segera meninggalkan masjid karena ada bom akan meledak 5 detik lagi. Apa yang terjadi, Pak? Nah, itu yang dimaksud bergegas tadi. Cepat-cepat. Kenapa? Tidak tahu satupun di antara kita yang akan mati. Kapan kontrak di dunia ini habis gak tahu. Maka Allah perintahnya wasari'u, bergegaslah kalian semuanya. Kalau kalian gak buru-buru, jangan-jangan mati yang datang duluan. Karena mati itu gak pandang bulu, baik itu anak kecil mau anak gede, orang tua maupun orang yang muda, yang sakit maupun yang sehat. Mati datang mah datang aja. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mereka lari darinya pasti akan menemuinya. Kita boleh lari dari kematian, tetapi kematian pasti akan menemui kita saat ajalnya tiba. Maka dari itu Allah berfirman, wasari'u, isra', cepat-cepat buru-buru bergegas untuk apa? Mendapatkan maghfirah, ampunan Allah dan surganya. Diobral sama Allah maghfirahnya di bulan ini. Perbanyak baca istighfar, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak sholat, perbanyak mengenang dosa yang telah kita lakukan. Itu makna dari man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menunaikan puasa imanan didasari dengan keimanan yang sebenarnya, wahtisaba, dan sungguh-sungguh. Wahtisaba ini sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho Allah dan mengenang seluruh dosa kita dengan keikhlasan kepada Allah semata. Ini nama maksud daripada imanan wahtisaba. Maka kalau ini sudah kita lakukan, berjanji Allah ghufira lahu ma taqaddama, diampuni seluruh dosanya yang telah lalu.